Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Mulyani dari SMP Negeri 2 Telogowungu sebagai observer. Saya Sulistiani dari SD Negeri Gembong 01 sebagai coach. Dan saya Habib Abdullah dari SD Negeri Telogosari 03 sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Bu Sulis akan mengadakan praktek coaching ya Bu hari ini ya Bu? Iya. Ini nanti saya selaku observer dari praktek coachingnya Bu Sulis. Iya. Ini ya Bu, sebelum Bu Sulis nanti melakukan coaching, saya mohon izin sebagai observer nanti akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Sulis. Iya, silakan Bu. Iya. Nah, kita diskusikan dulu ya untuk rubrik penilaiannya ya. Oke. Untuk praktek coaching ini nanti yang akan saya nilai yang pertama yaitu kesesuaian dengan alur tirta Bu. Ya, alur tirta. Kemudian nanti bagaimana Bu Sulis memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya Bu Sulis. Kemudian bagaimana pula coachingnya Bu Sulis memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dengan berikan. Selanjutnya jangan lupa ya Bu dikaitkan dengan prinsip coaching ya, ada kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi, kemudian proses kreatif. Nah, ini ya Bu untuk pertanyaan yang akan saya berikan. Ini ada 3 pertanyaan Bu Sulis ya. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi inti apa nanti yang akan dikembangkan dalam praktek coaching ini Bu Sulis? Saya akan mengembangkan present, terus kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Berarti ada 3 kompetensi gitu ya yang dikembangkan. Nah dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik? Pertanyaan yang berbobot Bu. Itu pertanyaan yang berbobot. Itu ya. Terus ini pertanyaan terakhir Bu ya. Indikator ketercapaian dari tujuan yang akan diperoleh dari praktek coaching ini apa? Saat coach saya menemukan solusi dari permasalahannya tanpa dia perlu diajari, tapi dia belajar menemukan masalahnya sendiri sesuai dengan tujuan yang dia inginkan. Itu ya Bu Sulis. Jadi itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sebelum disesuaikan praktek. Nah ini untuk praktek coachingnya dilakukan sekarang atau nanti Bu? Sekarang saja lah. Sekarang ya. Coachingnya siapa kalau boleh tahu? Habib ya. Oh ya Pak? Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebahagiaan. Selamat siang Pak Habib. Selamat siang Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua, nggih. Ngomong-ngomong apa nih yang mau diomongin di sini? Ini saya ingin sekali mengembangkan kompetensi saya, khususnya di bidang pembelajaran. Berarti mengembangkan kompetensi di bidang pembelajaran. Seperti apa itu Pak? Ini Bu. Jadi saya merasa akhir-akhir ini pembelajaran saya di kelas itu agak membosankan. Jadinya saya ingin ke depan itu pembelajaran saya lebih menarik lagi Bu, daripada seperti biasa. Ciri-cirinya bagaimana itu Pak? Pembelajaran yang menarik itu bagaimana? Jadi gini, selama ini karena saya merasa pembelajaran saya kurang menarik, di mana anak-anak ini kurang tertarik dengan pembelajaran saya. Saya mengembangkan, kadang-kadang anak yang sebagian mengira tapi sebagian kadang asik main sendiri. Berarti pembelajaran kurang menarik sehingga anak-anak itu merasa sering bosan, jadi tidak fokus dalam pembelajaran, intinya begitu ya Pak ya? Iya. Terus contohnya itu seperti apa saat Dan pembelajaran itu?
Saya ingin ini, jadi selama pembelajaran itu kan tadi terkesan monoton. Monoton, saya gurunya sebagai guru hanya berceramah, kemudian memberi tugas, sehingga anak-anak ini merasa bosan dan kurang tertarik dengan pembelajaran saya. Lama-lama itu tadi terkesan membosankan itu. Berarti anak-anak bosan gitu. Jadi yang ingin saya kembangkan ini kemampuan saya untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik. Contohnya Pak? Nah, disinilah yang ingin saya kembangkan. Saya masih bingung mencari-cari metode pembelajaran yang pas buat anak. Berarti kalau kita terus mencari metode pembelajaran sekiranya yang cocok untuk anak-anak itu apa, sekiranya anak-anak itu mau fokus ke pembelajaran gitu ya Pak ya. Nah, mungkin bisa saya mencoba beberapa cara ya. Bisa sih mungkin misalnya pembelajaran di luar kelas. Tapi ini gambaran saja sih, belum saya coba. Tapi mungkin nanti bisa saya coba pembelajaran di luar. Menarik gitu Pak. Kalau pembelajaran di luar kelas biasanya tuh anak-anak kan hal berbeda gitu, rasanya lain gitu. Kira-kira hal seperti itu hanya satu metode saja atau ada metode yang lain Pak? Nah, belum tahu ya, ini kan masih taraf mencoba ya. Nanti pembelajaran di kelas yang membosankan, mungkin saya bisa mencoba pembelajaran di luar kelas, jadi entah di halaman sekolah atau di lapangan dekat sekolah. Terus bagaimana dengan keterkaitan materi dengan pembelajaran di luar kelas maksudnya? Nah itu tadi mungkin nanti tinggal saya mengaitkan materi. Misalkan kan saya ngajar agama ini ada salah satu asmaul husna itu dimana menerangkan kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah. Mungkin saya menari anak-anak di luar kelas untuk menentukan manakah yang termasuk kasih sayang. Oke, menarik sekali itu ya Pak. Berarti dengan materi Asmaul Husna disesuaikan materi, anak-anak diajak keluar kelas, menikmati keindahan ciptaan Tuhan, mengamati ciptaan Tuhan diselaraskan dengan materi yang dibawakan nanti, begitu ya Pak ya. Kira-kira untuk anak-anak misalnya diajak keluar kelas, apakah ada hambatan-hambatan yang terjadi saat itu Pak? Mungkin kan ada, paling enggak ya ada lah saat itu. Kira-kira ya pasti ada hambatan saya. Hambatan itu mungkin ini mengondisikan anak agak mungkin bisa jadi liar. Karena jangan keluar, tiba-tiba diajak keluar pasti anak itu mainnya lari-lari. Oh iya. Karena sebelumnya mungkin terkurung di kelas atau bosan di kelas, dia diajak keluar, dia mungkin lari-lari aja, enggak ini. Mungkin tantangan saya ke depan ini saya bisa mengondisikan. Jadi bagaimana mengondisikan anak saat di luar kelas itu biar kondusif gitu ya. Iya, itu. Lalu bagaimana kalau maaf ya sebenarnya sebelumnya ya Pak Habib kan guru agama nih. Tentu saja mengajarnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada kelas rendah, ada kelas tinggi. Menyikapi hal tersebut, kalau kelas tinggi kita bisa diatur anak-anak, garisnya rapi, bergandengan tangan, nah gampang ngawasinya. Tapi kalau yang kelas rendah seperti itu, apa yang jadi lakukan Pak? Saya kira malah kalau kelas rendah agak mudah ya, disuruh gandengan tangan, nanti jalan bersama, dan nanti dikumpulkan. Mungkin yang agak susah ini yang kelas agak besar. Jadi nanti itu gambaran-gambaran masalah yang bisa terjadi ya. Yeah. Jadi untuk menyikapi itu tadi jadi untuk menyikapi itu nanti, jadi biasalah untuk mengondisi anak-anak nanti kita buat kesepakatan dulu ya, sebelum kita buat kesepakatan kelas dulu,
nanti bagaimana konsepnya di luar kita sepakati dulu biar sama-sama enak. Misalkan kalau di luar harus misalkan jalan luar harus bergandengan tangan, atau kalaupun tidak bergandengan tangan nanti harus mengikuti arahan dari guru. Oke, berarti harus bentuk kesepakatan kelas dulu sebelum anak-anak diajak jalan keluar kelas untuk belajar di luar kelas. Apakah mereka harus membawa alat tulis atau bagaimana untuk menerima materi dari jenengan? Kiranya iya, khususnya nanti kan saya kasih mencari mungkin kasih sayang Allah, untuk kasih sayang Allah sama kalau berhubungan dengan kasih sayang, atau mungkin yang berhubungan dengan penciptaan, bukan nanti benda-benda ciptaan Allah atau benda-benda yang itu bukan ciptaan Allah tapi bukan ciptaan Allah, itu kan bisa ditulis. Jadi ya nanti bisa belajar berkelompok, seperti itu. Jadi pembelajaran dilakukan secara berkelompok, kemudian anak-anak membawa alat tulis untuk mengelompokkan benda-benda mana sesuai materi yang diajarkan, seperti itu ya Pak ya. Oke, menarik sekali Bapak. Oke, kemudian yang selanjutnya saya ingin tahu kedepannya apa yang Anda lakukan Pak? Ya itu langkah pertama mungkin pembelajaran di luar kelas, tapi mungkin di lain kesempatan mungkin juga saya perlu mengembangkan kemampuan speaking. Iya. Jadi untuk ketika anak-anak bosan, saya harus menyela-nyela kegiatan pembelajaran dengan speaking. Oke, ice breaking memang solusi terbaik kelihatannya ya Pak ya. Yeah. Anak-anak pasti seneng menurutnya, jadi kan begitu ya, perlu dicoba. Ya mungkin dicoba ya. Kapan itu Pak? Nah untuk pelaksananya mungkin untuk besok atau di pertemuan yang akan datang, mungkin yang pertama saya coba inilah pembelajaran di luar kelas. Nanti kiranya besok itu saya materi di kelas 4 dan itu berkaitan dengan Asmaul Husna Allah. Oke, berarti mulai dicoba besok di pembelajaran kelas 4 di luar lapangan. Berkaitan dengan pembelajaran di luar lapangan, terus speaking-nya itu bagaimana pelaksanaannya Pak? Saya kira untuk pertama ya, untuk di luar kelas saya kira itu nggak perlu speaking dulu, karena mereka mungkin sudah membuka suasana baru. Speaking ini mungkin untuk ketika mungkin keseringan sudah di luar, kita saatnya kembali ke kelas, mungkin itu perlu saya sering dengan speaking. Berarti speaking dilakukan di sela-sela pembelajaran gitu ya? Di kelas saja. Oke, menarik sekali, berarti anak-anak biar fokus kembali gitu ya? Menarik sekali ini Pak, perlu dicoba secepatnya menurut jenengan ya Pak? Iya. Berarti besok pagi sudah mulai dicoba. Wah, anak-anak ini pasti senang ini kelihatannya. Ya mudah-mudahan saja. Iya. Namanya merasakan aura berbeda. Iya, berbeda, lain dari biasanya gitu ya. Semangat belajar. Ya, belajar jadi efisien gitu maksudnya jenengan gitu ya. Iya. Kalau pembelajaran menarik pun tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Iya, betul sekali Pak. Lalu dari percakapan kita ini, apa yang Anda dapatkan siang ini Pak? Alhamdulillah dari yang ditanyakan tadi saya menemukan beberapa wawasan baru bagaimana mengelola kelas. Ya, jadi saya merasa saya jadi sedikit terbuka dan baru yang itu berkaitan dengan kompetensi ini saya. Oke, berarti rasanya dapat pengalaman baru itu senang gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Dengan pertanyaan-pertanyaan Anda itu membuat saya menemukan setidaknya solusi kecil lah yang bisa saya coba untuk besok-besok lagi. Iya Pak, sama-sama Pak. Saya juga senang siang ini bisa ketemu jenengan, ngobrol-ngobrol santai dengan jenengan, kita bisa sharing-sharing kayak gini. Tapi karena waktu ini loh ya Pak ya, hanya sebentar saja. Ya mohon maaf. Mungkin kita besok bisa ketemu lagi di lain kesempatan Pak ya. Iya, terima kasih Bu. Mungkin nanti saya bisa bagikan hasilnya. Oke, saya tunggu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum. Bagaimana Bu praktek coachingnya hari ini? Alhamdulillah Bu, lancar. Alhamdulillah. Ini ya Bu Sulis, tadi setelah saya mengobservasi praktek coaching dari Bu Sulis, ini saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Bu Sulis. Ya.
Untuk yang pertama, apa yang sudah dilakukan Bu Sulis pada saat proses coachingnya tadi, Bu Sulis yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan dari Bu Sulis? Saya tadi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya berikan sesuai tujuannya, identifikasinya, rancangan aksi dan tanggung jawab. Semuanya sudah saya lakukan. Menurut saya sih begitu tadi. Iya Bu Sulis, ini tadi saya juga sudah mencatat yang sudah dilakukan oleh Bu Sulis ya. Tadi kalau saya amati, tadi Bu Sulis itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu Sulis. Jadi Bu Sulis itu sudah bisa mengarahkan coachingnya untuk menentukan tujuan dari percakapan yang dilakukan. Kemudian Bu Sulis juga bisa mengarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coaching jenengan. Kemudian selanjutnya itu Bu Sulis juga mengarahkan coaching untuk membuat rancangan aksi. Dan tadi saya dengar juga Bu Sulis menanyakan kapan itu dilakukan, berarti ini merupakan bentuk tanggung jawab. Selain itu Bu Sulis, tadi saya amati Bu Sulis juga sudah melaksanakan mendengarkan aktif karena Bu Sulis fokus pada coaching jenengan sehingga percakapan yang terjadi itu bisa lancar, luasa gitu ya, coachingnya bercerita gitu ya Bu Sulis. Dan dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah Ibu berikan, ternyata coaching akhirnya bisa menemukan solusi permasalahannya. Bu. Terus kalau saya amati lagi, tadi coaching jenengan itu Bu, kayak tidak tahu kalau dia sedang di coaching gitu ya. Berarti di sini Bu Sulis itu sudah menerapkan kemitraan ya Bu ya. Itu Bu Sulis yang catatan-catatan yang saya catat tadi ketika melakukan observasi terhadap proses coaching jenengan. Iya Bu, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Apa Bu? Kira-kira nanti kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Sulis untuk praktek-praktek coaching selanjutnya Bu Sulis? Saya ingin jadi yang mendengarkan aktif supaya saya lebih fokus lagi, sehingga coaching saya juga lebih leluasa bercerita sampai mendapat informasi dari coaching saya, sehingga coaching saya itu mencapai tujuan yang diinginkannya itu apa gitu. Dari solusi dari permasalahan-permasalahan itu dia kan bisa mendapat solusinya gitu. Berarti nanti yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif ya Bu. Mudah-mudahan nanti dengan praktek-praktek coaching selanjutnya Bu Sulis lebih terampil lebih terampil dan memberikan manfaat untuk Bu Sulis. Terima kasih masukannya. Karena ini waktunya saya rasa sudah cukup Bu. Saya mohon undur diri. Bu, terima kasih kegiatan lain sudah berkenan hadir di sini. Sama saya juga mengucapkan terima kasih sudah berkenan untuk saya observasi. Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi praktek coaching yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum